Jakarta sebagai ibu kota Indonesia serta tempat lahan bisnis bagi beberapa perusahaan membuat para pendatang dari luar Jakarta hijrah ke ibu kota ini. Sehingga membuat jalanan Jakarta menjadi padat dan ramai akibat volume kendaraan pribadi yang semakin meningkat. Dilansir dari laporan CNN, tercatat kemacetan Jakarta terjadi dari tahun 1965 hingga sekarang. Menurut Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta, tahun 2020 tercatat sebanyak 20 juta kendaraan, baik roda 2 maupun roda 4. Itu pun belum termasuk kendaraan yang keluar masuk sekitaran luar Jakarta. Beberapa upaya dilakukan oleh pemerintah Jakarta, salah satunya adalah transportasi umum. Terdapat banyak sekali moda transportasi umum di Jakarta, mulai dari KRL, MRT, hingga Transjakarta. Transjakarta adalah sebuah sistem transportasi bus rapid transit pertama di Asia Tenggara dan Selatan, yang beroperasi sejak tahun 2004 di Jakarta, Indonesia. Transjakarta dirancang sebagai moda transportasi massal pendukung aktivitas ibu kota yang sangat padat. Transjakarta diputuskan berbentuk Badan Pengelola Transjakarta berdasarkan keputusan Gubernur Nomor 110 Tahun 2003, di mana Transjakarta dikelola secara non-struktural, menggunakan dana transfer, anggaran yang fleksibel, pendapatan yang dapat disetor, dan bertanggung jawab langsung ke Gubernur. Transjakarta memiliki 1.347 unit bus yang siap dioperasikan dengan penambahan koridor khusus perempuan serta ramah untuk lansia, disabilitas, serta anak-anak. Selain itu, Transjakarta memiliki 260 halte dengan 13 koridor yang membentang luas di area Jakarta. Bahkan beberapa koridor Transjakarta berada di luar Jakarta, salah satunya di Puribeta Ciledug, Tangerang. Untuk biayanya sendiri cenderung murah, hanya 3.500 kali naik Transjakarta. Komuter lain atau biasa disebut KRL adalah layanan kereta rel listrik komuter yang dioperasikan oleh PT Kereta Komuter Indonesia yang merupakan anak perusahaan dari PT Kereta Api Indonesia. KRL ini telah beroperasi di wilayah Jakarta sejak tahun 1925 hingga kini melayani rute komuter di wilayah Jabodetabek serta lintas Yogyakarta Solo. Hingga Maret 2021, KRL mempunyai 1.196 unit yang beroperasi melayani 80 stasiun di wilayah Jabodetabek dengan jangkauan rute mencapai 418,5 km. Sama halnya dengan Transjakarta, KRL juga difasilitasi tempat duduk prioritas untuk lansia, ibu hamil, dan disabilitas. Dalam tarifnya, KRL mengenakan biaya Rp2.000 per 1-25 km pertama, selanjutnya membayar Rp1.000 per 1 km berikutnya. MRT atau Moda Raya Terpadu Jakarta adalah sistem transportasi rel angkutan cepat di Jakarta. Proses pembangunan moda transportasi ini dimulai tahun 2013. Jalur pertama layanan MRT Jakarta dioperasikan tanggal 24 Maret tahun 2019, menjadikannya layanan moda raya terpadu pertama yang beroperasi di Indonesia. Rencana pembangunan MRT di Jakarta sesungguhnya sudah dirintis sejak tahun 1985. Namun saat itu proyek MRT belum dinyatakan sebagai proyek nasional. Pada tahun 2005, Presiden Republik Indonesia menegaskan bahwa proyek MRT Jakarta merupakan proyek nasional. Berangkat dari kejelasan tersebut, maka pemerintah pusat dan pemerintah Provinsi DKI Jakarta mulai bergerak dan saling berbagi tanggung jawab. Pencarian dana disambut oleh pemerintah Jepang yang bersedia memberikan pinjaman. Kini MRT terdapat 13 stasiun yang beroperasi dari stasiun Lebak Bulus hingga Bundaran HI. Tarif yang dikenakan mulai dari Rp3.000 hingga Rp14.000.
Terima kasih telah menonton video ini. Semoga video ini dapat membantu dan bermanfaat buat kalian ya. See you. Strawberry